Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Lucky Darmawan dengan NIM 10.2014. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan simulasi blok praktikum PK blok 19. Jadi yang pertama ada fungsi vena kapiler, kalau yang kedua ada hitung trombosit, yang ketiga ada retraksi bukaan darah. Jadi yang pertama untuk fungsi vena dan kapiler, sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada tourniquet, lalu ada semprit dan juga jarumnya. Lalu di sini ada bled pipi, dan juga ada kapas alkohol. Baik, berikutnya saya akan melakukan fungsi vena. Di sini saya akan menggunakan tourniquet untuk membendung venanya supaya vena media dan kubica dapat terlihat jelas. Kalau sudah kita bendung, nanti kita di sini akan bisa melihat vena media dan kubica lebih jelas. Nanti kita bidik, lalu kita ambil sekitar 0,5 cm biar lebih presisi. Nah, sebelum kita melakukan fungsi vena, kita akan membersihkan dulu daerah yang ingin kita ambil darahnya dengan kapas alkohol. Bila sudah steril, kita akan menggunakan semprit, jadi kita tidak boleh melayang dalam menggunakannya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya penyuntikannya benar, kita akan berasa seperti masuk ke dalam ruangan yang kosong. Jadi kalau misalnya sudah terasa seperti masuk ke dalam ruangan yang kosong, lalu kita lihat ada darah, nanti baru kita tarik, lalu baru bisa kita gunakan untuk pemeriksaan. Baik, berikut saya akan melakukan fungsi kapiler. Di sini pada pasien kita akan mengambil darahnya dengan menggunakan bled pipi. Biasanya pada jari ketiga dan 4, jadi ini 3 dan 4. Sekarang saya akan mengambil di jari yang ketiga. Jadi pertama, sebelum kita melakukan fungsi kapiler, kita akan menggunakan kapas alkohol untuk membersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Lalu kita akan menggunakan bled pipi untuk mengambil darahnya. Nah, nanti darah yang pertama keluar itu kita hapus. Nanti setelah itu darah yang kedua baru bisa kita gunakan untuk pemeriksaan. Baik, berikutnya saya akan melakukan hitung trombosit. Jadi sini ada beberapa alat yang saya gunakan. Yang pertama ada hemositometer, ada darah untuk reagen, dan juga ada amonium oksalat. Lalu di sini ada pipetoma. Nah, untuk pipetoma sendiri ini ada 2 jenis, yang satu biji merah dan satu lagi biji putih. Jadi untuk biji merah itu digunakan untuk menghitung eritrosit dan juga trombosit, sementara biji putih digunakan untuk menghitung leukosit. Nah, untuk biji merah sendiri batasnya itu hingga 101, sementara untuk biji putih itu batasnya hingga 11 atau 11 kayak gitu. Jadi nanti untuk menggunakannya kita akan menggunakan pipetoma yang merah yang batasnya 101. Kita akan ambil darah. Saya mau batasnya itu sampai 0,5. Lalu setelah saya ambil 0,5, saya ambil lagi amonium oksalat hingga 101. Nah, jadi pengencerannya sekitar 200 kali. Nah, kenapa saya menggunakan amonium oksalat di sini? Karena amonium oksalat sendiri itu bisa melisiskan eritrosit. Jadi nanti waktu kita menghitung trombositnya, udah nggak ada eritrositnya, sehingga akan lebih mudah untuk menghitung trombosit. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai pengambilan reagennya, nanti baru kita ke hemositometer. Nanti sedikit aja biar tidak mengaruhi penghitungan. Baik, ini kurang lebih hematositometer. Jadi nanti kalau misalnya kita udah meneteskan reagennya ke hematositometer, kita taruh ke mikroskop, nanti kita gunakan pembesaran 10 kali. Nanti kondensornya kita turunkan, lalu diafragmanya kita tutup supaya sinar yang masuknya minimal, jadi lebih fokus. Nanti setelah udah fokus, kita lihat ada kamar-kamarnya, kita gunakan pembesaran 40 kali. Di sini saya akan menggunakan yang bidang sedang. Jadi sini ada 5 bidang sedang, lalu ada 1 bidang besar. Kita akan gunakan yang 5 bidang sedang. Jadi nanti di sini kita bisa lihat cara melihatnya dari pojok kiri atas, lalu kanan, lalu turun, lalu kiri, lalu turun lagi, lalu kanan, lalu turun lagi, lalu kiri, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya ada sel yang terhimpit atau ada pada batas di kiri dan juga batas atas, ya jadi misalnya di kiri sini atau sama di atas sini, itu tetap kita hitung. Tapi kalau misalnya ada di bawah dan juga di kanan, itu tidak kita hitung. Nanti untuk menghitungnya sendiri, jadi pertama kita akan cari faktornya. Faktor itu 1 per volume. Jadi volumenya itu dari sini nih, dari yang kotak sedang kita cari volumenya, lalu dikali 5, karena ada 5. Jadi 1 per volume kali pengenceran. Jadi ini volumenya sekitar 0,02 mm kubik. Dan jadi nanti dengan pengenceran kan tadi 200 kali ya. Jadi faktornya itu sekitar 1 per 0,02 kali 200. Jadi ada 10.000.
Lalu untuk menghitung jumlah trombosit itu sendiri, rumusnya faktor kali jumlah sel. Jadi di sini kita dapatkan jumlah selnya kurang lebih 30. Nanti kita dapatkan jumlah trombosit 300.000. Jadi untuk hasilnya itu normal. Kalau misalnya kita dapatkan pada pasien jumlah trombositnya di bawah dari 150.000 itu trombositopeni. Lalu apabila ditemukan lebih dari 400.000 itu trombositosis. Baik, berikutnya kita akan melakukan retraksi bekuan darah. Jadi di sini kita ada semprit, di dalamnya sudah ada darahnya. Nanti kita akan copot jarumnya supaya nanti trombosit tidak pecah. Lalu di sini juga ada tabung sentrifuge berskala. Ya, jadi sekarang kita copot dulu jarumnya dari semprit, lalu kita masukkan darahnya. Di sini dipakai 5 cc. Nanti setelah itu kita tunggu sekitar 3 jam. Nanti kita tarik lidinya. Di sini kita bisa lihat ada bekuan darahnya dengan konsistensi yang kenyal gitu. Nah, kalau misalnya kita udah lihat di tabungnya, itu kita masih bisa lihat masih ada sekitar 3 cc darahnya. Nah, setelah ini kita akan masukkan ke mesin centrifuge. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai dari mesin centrifuge, kita bisa ngelihat kurang lebih masih ada bekuan sekitar 1 cc. Terus di sini kita masih bisa lihat ada serumnya sekitar 2 cc. Nah, jadi di sini untuk retraksi bekuan sendiri, jadi untuk sisa serum itu ada 2 cc, lalu kita memakai darahnya 5 cc, jadi 2/5 kali 100%, jadi sekitar 40%.